warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat, ceria, dan bersemangat ya tentunya. Karena di channel Kata nih Mas Ayu kali ini, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan kakak udah pakai kacamata, berarti kita akan bahas soal lagi. Matematika kelas berapa ya kira-kira? Kalau kemarin bulan lalu kita membahas tentang kelas 6, latihan UAS kelas 6 matematika, maka minggu ini kebagian kelas 5. Oke, semua sobat cilik yang sekarang lagi duduk di kelas 5, selamat memulai kelas barunya ya, karena ini adalah waktu kenaikan kelas. Selamat datang di kelas 5, dan nggak salah juga kalau misalkan udah jauh-jauh hari persiapan latihan soal kelas 5. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya dong, please bagi yang belum, klik subscribe, like, dan juga bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan soal dan sharing lainnya dari Kata nih Mas Ayu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berangkat. Oke, kita masuk pada soal nomor 1 ya. Di sini disajikan ada soal beberapa tipe beberapa tipe angka gitu. Ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk desimal dan pecahan. Kemudian kita diminta untuk melakukan operasi campuran ini, dan ditulis akhirnya, dihasilkannya terakhir adalah berbentuk desimal gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, caranya seperti apa? Caranya adalah, nah kita lihat dulu, ada 40%, ada ditambah 0,25 dikurangi setengah. Untuk memudahkan teman-teman, boleh ini melakukan operasi dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Jadi 40%. Artinya apa? 40% itu adalah 40 per 100 karena dia persen gitu ya. Apapun yang bentuknya persen pasti dia per 100. Ditambah 0,25. Kalau kita ubah ke pecahan, maka dia menjadi berapa teman-teman? Caranya, tulis dulu angkanya 25. Pernya berapa kak? Hitunglah berapa angka di belakang koma gitu ya. Ada 1, 2, ada 2 dan 5 gitu kan. Berarti dia 25 per 100. Sampai sini paham? Dikurangi setengah. Oke. Nah, maka sama dengan berapa? Nah, ada tambah, ada kurang. Maka syaratnya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menjadi berapa? 100. Oke. Ini tetap 40. Kemudian ditambah 25. Karena tetap 100 ya, sama penyebutnya udah 100. Maka atasnya tetap. Nah, ini yang berubah, dikurangi 100 dibagi 20. 50 dikali 1 sama dengan 50. Yuk kita hitung. 40 tambah 25, 65. 65 dikurangi 50 sama dengan 15 per 100. Yuk kita ubah ke desimal. Tulis dulu 15. Kemudian nolnya ada berapa kak? Ada 2, maka berjalan dari belakang maju. 1, 2. Nah, maka inilah hasilnya gitu ya. Apakah teman-teman sudah paham? Jadi jangan bingung. Jangan bingung ya teman-teman, kalau misalkan ada bagaimana cara mengubah dari pecahan ke desimal, desimal ke pecahan gitu ya. Terutama yang ada hubungannya sama 0 gitu. Misalkan 2,5. Yuk kita ubah ke pecahan. Yuk tulis dulu 25-nya angkanya. Pernya tinggal berapa? Nah, coba lihat. Kalau mengubah dari desimal ke pecahan, maka lihatlah berapa angka di belakang koma. Jawabannya adalah 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kakak
geser komanya dari sini ke belakang 1. Maka 1 itu berapa? 10, Kak. Maksudnya apa? Nolnya 1 gitu ya. Kalau tadi kan mundurnya 2 tuh nih, dari nih 25 ditulis dulu, kemudian di belakang koma ada berapa? 1, 2, maka nolnya ada 2 gitu. Bukan angka 2 bener-bener 2 ya teman-teman gitu. Sekarang kebalikannya nih, kalau misalkan ada 0, ntar lagi dulu ya, coba lagi 0,025. Nah, ini jadi berapa teman-teman? Tulis tetap angkanya 25. Nah, yang membedakan di sini. Yuk kita hitung dari koma, hitung ke belakang teman-teman. 1, 2, 3. Berarti nolnya yang ada 3 itu berapa? 1000. Sampai sini paham? Nah, bagaimana Kak kalau misalkan mengubah dari seperti ini, dari pecahan ke desimal? Sama saja. Jadi, misalkan contoh ketiga, ada angka 35 per 1000. Nah, 35 per 1000. Yuk kita ubah menjadi desimal. Tulis dulu 35-nya. Bedanya tadi, kalau misalkan dari desimal ke pecahan, kita jalan dari koma, ya kan? Tapi kalau misalkan dari pecahan ke desimal, kita tulis dulu angkanya, kita jalan dari belakang, teman-teman. Ada berapa nolnya? 1, 2, 3. Maka jalannya 3. 1, 2, 3, baru koma. Yang kosong kasihlah 0. Maka hasilnya berapa? 0,035. Paham? Lagi ya, terakhir. Misalkan ada 125 per 100. Nah, tulis dulu yang atas 125. Jalan dari belakang sebanyak berapa langkah? Kita lihat nolnya 1, 2. Maka dua langkah dari belakang. 1, 2. Yuk koma. Artinya berapa hasilnya? 1,25. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Lanjut soal nomor 2. Kita diberikan soal tentang skala peta ya teman-teman. Di situ disebutkan bahwa skala dalam sebuah peta 1:100.000. Kemudian jarak pada peta itu 8 cm. Maka berapakah jarak sebenarnya? Nah, maka kita harus tahu dulu, gunakanlah rumus skala gitu ya, skala pada peta, di mana skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Oke? Di sini paham ya, JP apa, JS apa. JP itu adalah jarak pada peta dan JS adalah jarak sesungguhnya. Oke, kalau kita sudah punya rumus ini, maka tinggal kita masukkan saja. Syaratnya atau yang bikin sering salah adalah memasukkan skala. Kenapa Kak kok gitu? Karena kalau misalkan teman-teman di sini tertulis skala, kadang cuma ditulis 100.000 gitu. Padahal di sini sudah tertulis kan, namanya skala itu 1:100.000. Artinya satunya harus ikut teman-teman gitu. Jadi hati-hati. Kalau di sini tertulis rumusnya skala, maka tulis saja 1:100.000 gitu ya. Karena 1:100.000 nanti akan berbeda hasilnya dengan 100.000 aja kita masukinnya gitu ya. Sama dengan jarak pada peta sama dengan jarak pada sesungguhnya. Langsung kita masukin ya. Langsung masukin jarak pada peta tadi berapa? 8 per jarak sesungguhnya yang kita cari. Oke? Kalau begitu selanjutnya apa? Yuk kita tinggal hitung aja. Kalau misalkan 1:100.000 sama dengan 8 per JS, maka pindah sini ya biar kelihatan. Nah, JS-nya tinggal tuker aja nih sama skalanya. JS-nya ke sini dan 1:100.000-nya ke bawah. Menjadi JS sama dengan 8 per 1:100.000. Sampai sini paham? Nah, mari kita jabarkan. 8 per itu artinya apa sih? 8 dibagi kan? Per itu artinya bagi. Jadi 8 dibagi diubah ke per gitu. Jadi yang
per ini ditulis bagi, sedangkan bagi ditulis jadi per, maksudnya jadi 1 per 100.000 gitu. Sampai sini paham teman-teman? Aku coba pelan-pelan. Jadi aku ulangi, ini untuk mensiasati ya, mensiasati menghitung operasi ini adalah per ini ubahlah menjadi bagi, dan bagi ini jadi per, yang artinya sebenarnya sama gitu, tapi dengan mengubah dalam bentuk seperti ini kita akan lebih mudah untuk menghitung. Nah, cara mengoperasikannya, kalau dibagi artinya diubah menjadi kali dan dibalik 100.000 per 1 gitu ya, atau boleh juga nggak usah ditulis, hilang gitu, menjadi 800.000 dalam bentuk apa ini, masih sentimeter. Nah, kalau begitu yuk kita ubah ke kilometer. Sentimeter ke kilometer. Masih ingat dengan tangga ini? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke teman-teman. Oke, sekarang dari sentimeter kita di sini nih posisinya, ubah ke kilometer. Naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 langkah. Maka dibagi yang nolnya ada 5, yang artinya 100.000 ya kan. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Coret karena sama-sama 5. Habis ya. Menjadi 8 kilometer. Maka inilah hasil dari jarak sesungguhnya dari tempat tersebut. Seperti itu ya. Masuk pada soal nomor 3. Masih semangat ya teman-teman? Oke, di sini dikatakan bahwa ada panjang lapangan sebenarnya. Jadi jangan bingung ya dengan singkatan-singkatan yang aku tulis. PLAP-S gitu. Panjang lapangan sesungguhnya ada 150 meter. Kemudian panjang lapangan pada peta itu dikatakan 5 cm. Berapakah skalanya? Oke. Lagi-lagi skala teman-teman. Maka kita harus berjalan dari rumus. Skala sama dengan JP atau J pada peta, jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Nah, jalan saja dari sini gitu ya, diingat-ingat, ting dong gitu. Oke, lanjut. Skala dicari, udah tulis saja S gitu. Jarak pada peta. Nah, di sini dikatakan jarak, tapi di sini P, ya udah nggak apa-apa. Berarti gini teman-teman, panjang pada peta, panjang sebenarnya gitu. Boleh diubah gitu. Asalkan yang atas peta, yang bawah sebenarnya gitu ya. Nah, yuk skala tetap skala. Panjang pada peta berapa dikatakan? 5 cm. Kemudian sesungguhnya berapa? 150 meter. Nah, ada yang nggak sama nih ukurannya. Ini centimeter. Oke, pada petanya sentimeter, yang sesungguhnya masih meter. Maka kita harus mengubah ini dulu. Berapakah meter ke sentimeter? Turun. Nih, meter, desimeter, sentimeter. Yuk kita hitung yuk. Dari meter 1, 2. Oh, turun 2. Berarti nolnya ada 2 alias dikali 100. Ya udah tinggal nambahin 150, nolnya ditambahin 2 menjadi 15.000 cm. Tulis ya, 15.000 cm. Oke deh, tinggal kita perkecil. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 ya. Untuk menghilangkan ini untuk menyederhanakan, maksudnya untuk menyederhanakan 5 per 15.000 menjadi berapa? 1 per 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. Nolnya sisa 3. Maka skalanya adalah 1:3.000. Seperti itu teman-teman. Lanjut soal yang nomor 4. Umur Andi dibandingkan dengan umur Iqbal dikatakan 7:5. Oke, ini udah mulai masuk perbandingan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya soal mengatakan
umur Andi 21 tahun, maka Iqbal berapa nih? Wah, jadi gimana nih teman-teman? Jadi, kalau misalkan ada soal seperti ini, mudah saja teman-teman ingat langsung yang ditanyakan siapa di sini? Iqbal. Maka larilah ke perbandingannya Iqbal. Iqbal berapa? 7 atau 5? 5 ya, karena Iqbal 5, yang Andinya 7. Maka umur Iqbal sama dengan Iqbalnya perbandingannya berapa? 5 per perbandingan yang diketahui. Di sini yang diketahui apa teman-teman? Andi. Maka perbandingan yang digunakan adalah perbandingan Andi. 5 per 7 kali usia Andi. Sama dengan 21 sama 7 bisa dicoret? Bisa, sama-sama dibagi 7 ya. Ini 1, ini 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka inilah usia Iqbal. Gampang ya teman-teman. Jadi gitu. Perbandingan itu selalu adalah yang ditanyakan perbandingan ya. Ini perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui. Ini selalu seperti ini teman-teman. Ditanya apa yang diketahui. Yang ditanya siapa? Iqbal. Maka perbandingan Iqbal yang di atas. Kemudian yang diketahui apa? Umur Andi. Oke, berarti perbandingannya Andi yang di bawah 5 per 7. Kalau misalkan ada soal nih ya. Misalkan Andi banding Iqbal 7 banding 5. Jumlah usia mereka itu adalah misalkan 120 tahun misalkan jumlah. Maka berapakah umur Iqbal? Nah, ini beda lagi. Apa yang menyebabkan berbeda? Oke, kita kerjakan ya. Yang ditanya umur siapa? Iqbal. Maka pakai 5 per yang diketahui teman-teman. Yang diketahui ini apa? Jumlah. Kalau di sini tadi kan yang diketahui umur Andi, makanya kita pakai 7. Tapi kalau misalkan di contoh soal yang kedua, aku pakai jumlah, maka perbandingannya pun harus dijumlah karena yang diketahui jumlah gitu teman-teman. Jadi jumlahnya usia mereka 120 tahun, maka yang dibawa adalah 7 ditambah 5. Gitu sesuai ini ya, sesuai soalnya gitu. Dikali 120. 120 dibagi 12, sama-sama dibagi 12 ya. 1, ini 10, 5 kali 10, 50 tahun. Sampai sini ngerti ya teman-teman bedanya? Oke, mantap. Oke teman-teman, yuk kita lanjut soal kelima. Nah, ini ada soal perbandingan lagi. Sapi dan banding ayam 3 banding 8 di sebuah kandang. Jumlahnya, nah ini tadi yang aku sebutin ya di soal sebelumnya. Jumlahnya 33 ekor. Maka berapakah jumlah sapi? Yuk langsung saja ya. Sapi. Berapakah perbandingan sapi? Karena yang hanya ditanyakan sapi ya. Berapakah jumlah dari sapi di kandang tersebut? Sapi perbandingannya 3 atau 8? 3 ya. 3 per. Nah, perbandingan yang diketahui apa teman-teman? Di sini diketahui jumlah, ya kan? Maka perbandingannya pun harus dijumlah. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Oke? Sampai sini paham kenapa pakai 11? Asal usulnya dari mana? Karena yang diketahui jumlah gitu. Kalau misalkan yang diketahui ayam gitu, berarti ya pakai 8 gitu loh teman-teman. Oke? 3 per 11 kali berapa? Yang diketahui 33. Sama-sama dibagi 11 yuk. Ini 1, ini 3. Tinggal 3 kali 3 sama dengan 9 ekor. Maka inilah jawaban nomor 5. Oke, selanjutnya adalah soal ke-6 ya. Berapakah bentuk desimal dari 1 per 2? Nah, maka apa yang kita lakukan? Jika ada pecahan, ini namanya pecahan campuran teman-teman, maka kita harus mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu,
Ya, dari campuran ke pecahan biasa. Caranya seperti apa? 2 kali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1. 5 per 2. Aku ulangi. Caranya adalah dengan mengalihkan 2 kali 2, lalu kemudian ditambah 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Pernya itu pakai ini. Penyebutnya tetap. Per 2 gitu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah aku biasa menggunakan progapit ini ya. 5 bagi 2. Oke. 2 kali berapa yang mendekati 5? Kali 2. 4. Oke, sampai sini paham? 5 dikurangi 4, 1. 1 udah nggak bisa nih dibagi 2. Oke, aku panggil panggilan gitu ya. Aku minta panggilan, minta bantuan gitu. Aku minta bantuan. Maka dapat bantuan 0, tapi di sini harus ada koma gitu. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 2, 10, 0. Maka hasil desimal dari 21/2 sama dengan 2,5. Paham teman-teman? Nah, soal nomor 7 ini gampang tapi suka menjebak teman-teman. Jadi hati-hati. Kadang gitu ya. Ini kan pertanyaannya gini nih. Pertanyaannya adalah manakah bentuk desimal yang paling besar gitu ya, nilai desimal yang paling besar. Kadang kita melihat, loh ini 3 gitu ya, 25, 18, 6. Ah ini nih yang paling gede gitu. Ya kan, biasanya terjebaknya seperti itu kan. Nah jangan seperti itu beda. Ya kalau misalkan bentuknya itu tanpa koma gitu, artinya 23, 225, 218, lah mungkin oke gitu. Yang paling besar adalah 225 gitu ya. Tapi ingat ini ada koma teman-teman. Ini bentuknya adalah bentuk desimal. Jadi melihatnya tidak seperti itu. Caranya gimana? Nah seperti ini. Kita pastikan dulu angka depannya itu sudah aman, artinya sama gitu ya. Ini 2, 2, 2, 2. Oke. Nah selanjutnya kita juga harus membandingkan angka berikutnya. Itu juga satu-satu, jadi enggak 3, 25. Oh gedean 25 dong, enggak seperti itu. Karena pada sesungguhnya arti sebenarnya 2,3 itu kan 2,30. Ya kan? Boleh kalau aku tulis 2,300000 itu juga boleh. Sama dengan ini, 2,6. Boleh aku tulis 2,60 atau 2,600000 itu juga boleh. Karena 0 di belakang koma itu kan tidak berarti gitu ya teman-teman. Artinya boleh ditulis, boleh tidak. Jadi kalau misalkan bentuk desimal seperti ini, bandingkanlah 1/1. Itu adalah tipsnya. Oke, depan udah sama ya. Sekarang kita bandingkan angka keduanya. 3. Apakah lebih besar daripada 2? Ya, berarti oke. Berarti ini yang lebih besar, 2,3. Oke? Selanjutnya, angka tertingginya masih 3 ya. 3 sama 2 paling tinggi berapa? 3. Selanjutnya ini 1. Oh ini semakin kecil, berarti tetap dong yang paling besar 3. Nah ini sekarang 6. Nah 3 sama 6 lebih besar mana? 6. Berarti inilah yang paling besar nilainya. Seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya adalah apa yang aku sebut tadi, adalah membandingkan angka-angka tersebut secara 1/1 gitu. Jadi jangan melihat 25, 18, 6, 3 itu jangan. Oke? Aman? Oke, selanjutnya nomor 8 ya. Nomor 8 itu diminta untuk diubah dari persen ke pecahan gitu ya. Berapakah nilai pecahan dari 128%? Oke, yuk kita tuliskan, kita jabarkan satu persatu dulu. 128 kita tulis dulu. 128 per, nah kalau persen pasti bawahnya 100. Oke, sampai sini paham? 128 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kalau sudah kita bentuk, kita jabarkan seperti ini teman-teman, lalu kita pikirkan kira-kira mereka itu sama-sama dibagi berapa. Kalau misalkan bingung nih ya, bingung, boleh dibagi 2 dulu gitu ya, sama-sama dibagi 2 supaya sama-sama kecil gitu, supaya bisa menjadi lebih sederhana gitu ya. Yuk kita bagi sama-sama dengan 2. 128 dibagi 2 berapa tuh? 64 ya, benar? Per
50. Apakah masih bisa dibagi? Bisa. Sama-sama dibagi berapa lagi? 2 lagi, Kak. Boleh. Jadi berapa dibagi 2? Hasilnya 32 per 25. Apakah masih bisa dibagi, teman-teman? Nah, kalau sudah tidak bisa sama-sama dibagi begini ya, artinya kan 32 hanya bisa dibagi 2, 4, 8 gitu ya. Kalau misalkan 25 kan hanya 5 gitu kan. Sedangkan 32-nya nggak bisa dibagi 5. Oke, kalau begitu kita tulis, ubah ke ini tadi. Pakai porogapit. 32 dibagi 25. 25 kali berapa yang mendekati 32? 1 ya. 25 dikurangi hasilnya 7. 7. Nah, kalau misalkan bentuknya ini hanya pecahan, nggak usah panggil bantuan koma, teman-teman. Karena kan kita cuma mau ubah ke pecahan kan. Kecuali kalau misalkan desimal, boleh tambahin 0, terus ditambahi koma gitu boleh. Tapi kalau misalkan akhirnya adalah kita akan membentuk bentuk pecahan, cukup sampai sini aja. Jadi ini 1 ditulis di depan, ini hasil di depan, sisanya tulis di atas, per penyebutnya ditulis. Maka inilah hasilnya 17 per 25. Oke, coba lagi pembagian ini ya. Kalau misalkan nanti ada yang bingung, misalkan seperti ini, 44 per berapa? 25 misalkan. Oke, yuk kita ubah yuk. Pakai porogapit. 44 dibagi 25. Yang mendekati berapa, teman-teman? 1 ya, tetap sama. Berapa nih? 19. Oke. Nah, ini cukup kita tuliskan menjadi satunya tulis di depan, sisanya tulis di atas per 25. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya adalah nomor 9. Nah, ini udah mulai menarik nih, teman-teman. Angkanya udah semakin ini ya, semakin beragam. Ini kita disajikan ada pecahan campuran. Kemudian kita diminta untuk menjumlahkan dan bentuk akhirnya adalah bentuk desimal gitu ya. Oke, lanjut. Seperti soal-soal sebelumnya, kalau misalkan ada soal seperti ini, ada soal pecahan campuran, maka kita harus mengubah ke pecahan biasa. Oke? Sama dengan berapa, teman-teman? Yuk, lanjut ya. 10 kali 8 sama dengan 80. Ditambah 7 berarti 87 per 8. Ditambah 12 kali 1000 sama dengan 12.000 ditambah 125. Menghasilkan 12.125 per 1000. Lanjut kita operasikan, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Seret menjadi berapa, teman-teman? 1000 ya. Yang ini tetap karena dia tidak berubah. Sedangkan yang ini 1000 dibagi 8, teman-teman, berapa? Hasilnya adalah 125. 125 kali 87 berapa tuh? 125 kali 87. Yuk kita hitung. 5 kali 7 35, simpen 3. 7 kali 2 14 tambah 3 17, simpen 1. 7 kali 1 7 ditambah 1 8. 8 kali 5 40, simpen 4. 8 kali 2 16 tambah 4 20, simpen 2. 8 kali 1 8 tambah 2 10. 10.875. Yuk, 10.875. Nah, tinggal kita tambahkan, teman-teman. 10.875 ini ya ditambah 12.125. Hasilnya berapa nih kalau ditambah? 5 tambah 5 10, simpen 1. 1 tambah 7 8 tambah 2 10, simpen 1. 1 kali 8 9 tambah 1 10 lagi, simpen 1. 1 tambah 2 3, 1 tambah 1 2. 23.000 hasilnya, teman-teman, per
1000 yuk. Wow, sangat indah angkanya. 0 di atas 3, 0 di bawah 3. Yuk kita coret bersama-sama. Coret, coret. Tinggal berapa? 23. Inilah hasilnya. Oke, dan selanjutnya soal nomor 10 ya teman-teman. Di sini lagi-lagi kita ketemu sama pecahan campuran. Di sini ada 5 4/8 kali 2 5/10 sama dengan, sama caranya, yaitu kita merubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 8, 40 ditambah 4, 44/8. Kali 2 kali 10, 20 ditambah 5, 25/10. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian yuk kita coret-coret apa yang bisa dicoret, teman-teman. Yuk, di sini 8, 25. Apakah bisa? No ya, karena ini hanya bisa dibagi 5 dan ini hanya bisa dibagi 2 atau 4. Gitu. Jadi 44 sama 10. Oke, sama-sama bisa dibagi 2. Ini tinggal 5, yang atas tinggal 22. Jadi bentuknya menjadi 22/8 kali 25/5. Oke, sampai sini apa yang harus dilakukan? Ya, nggak ada pilihan lain teman-teman. Kalau misalkan sudah nggak bisa dicoret, maka kita harus mengalihkannya lurus atau sejajar. 22 kali 25. Yuk kita hitung. 5 kali 2 sama dengan 10, simpan 1. 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. 2 kali 5, 10, simpan 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Hasilnya adalah 550 dibagi 40. Wow, ada 01, 01. Boleh kita coret. Tinggal 55/4. Yuk kita ubah ke pecahan biasa dengan menggunakan porogapit dulu ya. 55 dibagi 4. Yuk, 4 dikali berapa yang mendekati 55? 1 dulu ya. Di sini 4. Dikurangi 5 kurangi 4, 1. 5 turun. 4 kali berapa yang mendekati 15? Dikali 3. 3 kali 4, 12, sisa 3. Cukup sampai sini, nggak perlu ditambahi koma karena arahnya kita ke pecahan biasa. Tinggal 13-nya ditulis, sisanya ditulis di atas per penyebut. Dan inilah hasilnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan soal, kurang lebih sampel soalnya ya. 10 soal dari latihan ujian kelas 5 sekolah dasar. Oke. Bagi yang lain tetap nantikan dan boleh tulis di komentar mau apa sih, kakak mau bahas latihan soal kelas berapa, atau bahkan teman-teman yang udah mau kuliah kok mau latihan UTBK dong, mau persiapan nih gitu jauh-jauh hari, boleh, yuk nantikan aja. Makanya subscribe dan bunyikan loncengnya, jadi kalau misalkan Kak Nimas membahas soal semuanya bisa dapat notifikasi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dari Kata Nimas Ayu minggu ini. Tetap pantau, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kelas kalian maupun siapapun itu yang ada di kelas 5 saat ini. Oke teman-teman, sampai jumpa dan bye-bye. Assalamualaikum.